Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini saya mencoba mencermati, mengambil gambar-gambar atau audio dari alam semesta. Di pagi usai subuh saya melihat mendung hitam yang bergumpal-gumpal di langit. Sedangkan pepohonan diam, dingin sambil melakukan tafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasana dinginnya ampun sangat tajam, menusuk pori-pori kulit. Sedangkan langit masih ada gumpalan-gumpalan mendung yang sedang terjadi. Sedangkan pohon-pohon masih diam dalam kebekuan dan zikrullah kepada sang semesta. Kehidupan terus berjalan. Hari ini barangkali sekedar motivasi, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah syukur nikmat sempat yang diberikan. Ada kesempatan kehidupan kita, ya, kita diberi kesempatan umur sehingga kita bisa bertafakur, kita bisa beraktivitas, kita berbudaya, kita berkebangsaan, kita melakukan ibadah-ibadah, kita bermanfaat bagi diri kita, keluarga dan umat. Bersyukur. Kata kuncinya ketika kita bersyukur, nikmatnya akan ditambah sama Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kita bersyukur, insya Allah ada kenikmatan hati, kenikmatan jiwa, kebahagiaan, kepuasan, dan rasa ikhlas ketika kita menjalani kehidupan. Itu kata kuncinya adalah bersyukur. Maka apapun yang terjadi, lakukan syukur-syukur. Syukur kecil, syukur besar. Nah, setelah kita bersyukur di pagi hari, melihat jalanan sunyi, melihat tapak-tapak kesendirian, melihat udara yang begitu tajam. Tapi sebentar lagi mungkin ketika matahari terbit akan dihangatkan oleh matahari tersebut, ya. Sedangkan aktivitas pagi sudah mulai dilakukan sama teman-teman yang mengais rezeki yang menuju ke pasar. Yang pasti memang dengan cara syukur itulah kita akan banyak manfaat. Yang kedua adalah aplikasi atau muamalah. Setelah kita bersyukur maka diwujudkan dalam tindakan, aplikasi, perilaku, kemudian juga tindakan, amalan-amalan yang positif. Itulah yang membuat kita akan semakin dicintai oleh Allah. Paling tidak aplikasi tersebut membuat makna hidup lebih bermakna, membuat langkah tidak lagi resah, membuat langkah kita menjadi bahagia dan indah. Dengan cara bersyukur ketika kita mengamalkan apapun aplikasi pekerjaan, membuat semangat dan etos kerja jadi muncul dan bergairah. Ada orang yang mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini mau tidak mau kita harus terus melakukan aktivitas yang positif. Ide-ide kita, ya, konsep-konsep kita harus kita aplikasikan dengan cara-cara positif. Dengan begitu kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kata kuncinya konsep dan aplikasi harus sinergi. Oke, setelah bersyukur, beraplikasi dalam kebaikan, beraplikasi di dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah apakah aplikasi tersebut, pelaksanaan pekerjaan tersebut, muamalah tersebut ikhlas lillahi ta'ala atau karena dunia? Apakah karena mencari ridhonya Allah atau selain Allah? Ataukah demi ukhrawi bukan sekedar duniawi? Atau menjaga keseimbangan ini antara duniawi dan ukhrawi. Diniatkan karena Allah, ya, demi kemuliaan di akhirat dan juga kesejahteraan dunia. Begitu. Ya. Baik, itu yang terjadi. Langit masih indah, penuh pesona dan sebentar lagi mungkin akan ada matahari pagi di ufuk timur, ya. Sedangkan suara ayam menyambut datangnya matahari pagi dengan kukuruyuk, dengan kokok ayam jantan yang luar biasa, membuat panorama desa semakin indah, pesona dan luar biasa. Langit dengan pesona yang sangat indah dan cantik membuat kita semakin terpukau. Oke, dilanjutkan lagi yang berkaitan motivasi di pagi hari ini yang berkaitan dengan amalan. Setelah amalan tadi tentunya sekali lagi kita harus berpikir bahwa amalan tadi ternyata harus berpositif dan bermanfaat bagi umat. Yang berikutnya adalah
Setelah semuanya terjadi, yang pasti kita juga akan melakukan evaluasi. Setelah pekerjaan, amalan diaplikasikan, apakah manfaat atau tidak, kita terus melakukan evaluasi. Sejauh mana pencapaian target kita, sejauh mana buah amal tersebut, apakah bermanfaat bagi kehidupan ataukah tidak. Jika tidak kita evaluasi, kadang-kadang kita, maaf ini, tidak continue ya. Yang berikutnya, jangan lupa harus sabar di dalam menghadapi kehidupan. Kata kuncinya begini, ketika seseorang melakukan aplikasi di dalam pekerjaan, melakukan amalan-amalan di dalam pekerjaannya, ya, itu kadang-kala banyak ujian yang membuat kita harus benar-benar berfokus. Kadang ujian pelaksanaan yang gagal, kadang mungkin SDM kita mungkin kurang mumpuni, mungkin salah di dalam aplikasinya, memunculkan denda dan segala macamnya, memunculkan istilahnya salah perhitungan, mengakibatkan kerugian yang besar di perusahaan. Ini yang harus dipikirkan. Maka sekali lagi, sabar ketika banyak ujian. Kita terus belajar dari kesalahan-kesalahan. Ingat, kita belajar dari kekurangan. Kita belajar dari kesalahan saat pelaksanaan aplikasi. Nah, ketika kita belajar ini, dipastikan kita akan banyak referensi, kita akan banyak ilmu, kita akan mendapatkan banyak kebaikan di dalam kehidupan ini. Oke, jadi kalau kita tidak belajar melakukan evaluasi, kita tidak tahu. Nah, yang terakhir adalah resume. Artinya resume bahwa hidup pasti ada niat dan tujuan. Hidup pasti ada sebuah kesimpulan bahwa hidup ini hanya dikhadarkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk menjaga ketenangan semesta, menjaga bumi agar serasi, menjaga alam agar tidak kelam, menjaga dunia biar tidak terjadi huru hara. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan Allah, dalam ridhonya Allah. Banyak kekurangannya, mohon kritik dan saran di kolom komentar. Masih bersama kami, saya Sukamto Sastrodimedjo di channel kami, Sukamto Sastrodimedjo channel. Terima kasih kawanku, bapak, ibu, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.